Baik Bapak Ibu hadirin dan juga audiens dimanapun berada, kami informasikan sebelumnya bahwa di sesi ini tidak ada tanya jawab, tadi sudah kita mention di awal acara, dan juga nanti kami juga akan memberikan sertifikat kepada para pembicara yang luar biasa pada sore ini dan kita akan kirimkan. Baik, berikut ini kita akan tentunya melanjutkan mendengarkan materi pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Andus Sihol Situngkir MBA, Rektor Unika Medan, yaitu mengenai penerapan nilai-nilai perjuangan Sisingamangaraja ke-12 pada dunia pendidikan. Kepada Bapak Rektor Unika, kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Horas. Salam, Majua-jua, Enjua-jua, Yahobu. Tolong saya diberi kesempatan untuk share materi saya karena ditutup oleh apa? Ya sudah ya. Baik, saya coba langsung karena slide-nya lumayan banyak, tapi saya coba ringkas karena dibatasi oleh waktu. Dengan izinkan saya sebagai akademisi tentunya melakukan banyak kajian akademis. Bapak Ibu sekalian, kepada saya diberikan judul penerapan nilai-nilai ya perjuangan Sisingamangaraja ke-12 pada dunia pendidikan. Saya sebagai salah seorang putra Batak yang kebetulan dipercayain sebagai seorang guru besar di bidang manajemen yang sudah mendapatkan banyak kesempatan melanglang buana untuk melakukan pendidikan dan riset di Indonesia maupun di luar negeri. Sekarang saya sebagai Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan juga sebagai salah seorang ketua Perhimpunan Profesor Indonesia. Saya baru 10 bulan jadi Rektor di Unika Santo Thomas. Sebelumnya saya bekerja di Kementerian Sekretariat Negara. Bapak Ibu sekalian, ketika tugas ini diberikan oleh panitia, saya sebenarnya banyak slide ini ada sekitar lebih kurang ya 40, tetapi saya coba ringkas. Saya ambil dulu nilai-nilai perjuangan Raja Sisingamangaraja yang saya dapat dari banyak literatur. Jadi literaturnya ada dari bahasa Inggris, ada literatur dari bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahwa Raja Sisingamangaraja itu punya nilai unggul, dia punya fighting spirit, dia punya kegigihan, punya patriotisme. Itu dulu kita catat. Apabila nilai ini kita tidak ambil, apa yang mau kita tuangkan nanti dalam kurikulum pendidikan kita sebagai kearifan lokal, katakanlah tidak mungkin secara nasional, tetapi katakanlah di 7 kawasan Danau Toba, maka dinas pendidikan itu seharusnya memasukkan ya nilai-nilai ini dalam kearifan lokalnya, karena ini dikaitkan dengan pendidikan. Yang kedua, Raja Sisingamangaraja mempunyai sense of belonging terhadap tanah Batak, memperjuangkan tanah Batak dari tangan penjajah. Dia punya rasa memiliki tanah Batak itu yang luar biasa. Maunya dia satu jengkal pun tanah itu tidak boleh diambil oleh penjajah. Itu harus kita catat sebagai nilai yang ditinggalkan oleh beliau. Yang berikutnya, dia punya sense of loving and sense of caring. Ini banyak penulis ini, maaf, saya punya referensi dari luar. Saya juga dari Eropa, dari Belanda, mendalami raja kita ini. Ya wajar dia menjadi pahlawan nasional. Dia punya sense of loving kepada orang Batak. Sense of caring, dia peduli bahwa orang Batak itu dia tidak mau dijadikan budak, dia tidak mau dirampok. Ada dalam literatur kalau Bapak Ibu sekalian. Jadi kita, maaf saya orang akademisi, peneliti, mungkin lebih banyak referensinya tentang nilai-nilai ini. Izinkan saya sebelum saya kaitkan dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, dia punya strongly keep the truth life principle. Tolong dicatat, Bapak Ibu sekalian, siapapun kita di sini mungkin tidak sempat membaca literatur ini, bahwa strongly keep the truth of life principle. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Dirjen tadi. Dia dan juga Pak Panca, Pak Kapolda, Panca Simanjuntak, dia punya prinsip kehidupan, memegang teguh prinsip kehidupan yang benar. Falsafah pendidikan itu
Filsafat ilmu adalah menuju the truth. Bukan pembenaran, tapi kebenaran. Apabila kita sebagai pendidik, mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa, adalah dengan prinsip kebenaran, itu adalah bagus. Tetapi kalau pembenaran, itu adalah ada intervensi di sana, di mana kita tidak punya prinsip. Yang berikutnya adalah rela berkorban untuk pembangunan negara, national building. Oleh karena itu, waktu tahun 1961, ya beliau diajukan menjadi pahlawan nasional, banyak referensi yang dimajukan oleh kajian akademis sehingga itu terkabul menjadi pahlawan nasional. Bapak Ibu sekalian, ini keteladanan beliau sebagai sosok anak Indonesia, ya anak bangsa, menjadikan dia menjadi pahlawan nasional tahun 1961. Apa yang mau kita panuti di sana? Saat ini kita, ya apakah itu generasi Batak, apakah generasi Indonesia, kita harus menjadi SDM unggul, human champion. Kalau Bapak ingat hari ulang tahun kita, ya kita membuat tagline di Istana Negara itu menjadi SDM unggul hari ulang tahun ke-74, lalu ke-75 kita membuat menjadi Indonesia unggul, Indonesia maju. SDM yang unggul dulu, baru Indonesia ini akan bisa maju. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak melihat masalah kehidupan manusia sekarang ini. Bukan hanya karakternya ini ada di orang Batak, tetapi juga secara umum. Ini yang harus di bumi hanguskan. Old mindset adalah SMS kuadrat. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Harus kita balikkan. Kalau kita mau memotivasi, mentransformasi saudara kita menjadi maju, maka mindset kita, the new mindset adalah senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Saya pikir ini diperjuangkan yang kedua ini oleh Sisingamangaraja. Dia tidak mau susah. Anak orang Batak tidak mau diperbudak dan tidak mau menjadi orang bodoh. Tidak mau dijajah. Tetapi saat ini mari kita ingat. Hotel kita masih berlangsung di tanah Batak. Posom, teal, elat, late. Apakah itu tidak harusnya di bumi hanguskan kalau kita menjadi generasi Batak yang maju? Di zaman sekarang diperlukan anak-anak Batak, bangsa Batak yang maju, yang mau memberikan ilmunya setulus hati, mentransformasi saudara-saudaranya, tetapi bukan senang melihat orang lain susah. Harusnya susah kita melihat orang lain susah, maka adalah saluran beasiswa ke sana. Ada orang kaya banyak di Indonesia, orang Batak juga banyak, tapi tidak pernah menjadi bapak asuh untuk membesarkan seorang orang Batak yang pintar, tapi ada kelemahan ekonomi keluarga di sana. Ini tantangan pahlawan zaman sekarang. Bagaimana orang Batak di Bonapasogit sana tidak bisa sekolah, anaknya pintar. Ini yang harus menjadi perhatian dari lembaga ini, yayasan ini. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak lagi UNESCO, Pak. UNESCO itu sudah lama dia menginginkan ini education for all, education for sustainable development. Ternyata Sisingamangaraja sudah laksanakan, Pak. Karena apa? Dia tidak mau anak-anak bangsa ini tertinggal. Karena orang Batak dia tidak mau dijolimi, tidak mau dia anak-anak kita ini, artinya orang Batak itu dijajah. Maka sebenarnya kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ditinggalkan oleh Raja Sisingamangaraja, dimasukkan dalam kurikulum atau silabus pembelajaran kearifan lokal, maka kita bisa menjadi maju. Tetapi sekarang mencari guru yang mulia, yang berdedikasi, ada kemauan, ada kompetensi, dan ada waktu, sudah mulai agak mundur. Malah yang terjadi adalah banyak menjadi guru karate. Guru karate itu adalah, kalau Anda nonton film silat, kalau ilmunya 10, yang dibagi pasti 9. Kalau dia dapat 9, yang dibagi pasti 8.
Kalau dapat 8 yang dibagi pasti 7. Yang dapat 1, apa katanya? Anak-anak sudah ngisi absen belum? Sudah, Pak. Kalau sudah, mari kita pulang. Indonesia tidak akan maju kalau mindset pendidik juga tidak lagi menjadi guru yang mulia, tidak mau berkorban seperti Raja Sisingamangaraja. Berkorban itu adalah berdedikasi. Berdedikasi itu artinya dia punya kemauan, dia punya kapasitas atau kemampuan, tapi dia mau meluangkan waktu. Itulah pahlawan pendidik zaman sekarang. Tapi sekarang pendidik pun sudah menjadi transaksional. Kalau ada uangnya baru dia mau, rela. Kalau ada motifnya yang seperti itu. Ini yang salah dalam pendidikan ini. Bapak Ibu sekalian, slide saya tinggal 2 lagi. Maka secara filosofis, saya harus mengatakan, dalam proses input, proses output, sistem sampai outcome, maka sebenarnya anak-anak Batak itu, ya, generasinya Raja Silai Sabungan itu adalah orang cerdas. Berpikirlah seperti orang Batak. Ya, tapi bekerjalah seperti orang Batak tidak dibilang. Berbicaralah seperti orang Batak tidak dibilang. Tapi kalau berpikir luar biasa orang Batak. Cerdas. Tetapi harus dilengkapi oleh kelebihan yang lain. Kelebihan orang Sunda adalah berbicaralah seperti orang Sunda. Kita ambil kehebatan orang Sunda. Bekerjalah seperti orang Jawa. Kita ambillah kehebatan orang Jawa. Oleh karena itu, karakter building of Batak people itu tantangan kita saat ini. Sebagai pahlawan setelah Raja Sisingamangaraja ke-12, kitalah pahlawan-pahlawan berikutnya membuat orang Batak menjadi orang Batak juara. Champion of Batak people. Maka itu harus dirumuskan dalam kurikulum dan silabus pendidikan, dalam strategic plan, dan lalu diintegrasikan, sehingga learning process akan menghasilkan quality of graduate, lulusan yang sebagaimana kita harapkan. Dengan demikian, apa harapan mungkin kalau masih hidup Raja Sisingamangaraja? Ini dia merindukan ini. Only education can open the mind and the heart of people to achieve happiness. Maka pendidikan itu sesungguhnya harus membuka pikiran dan hati orang untuk mencapai kebahagiaan. Tapi kalau pendidikan itu mengecewakan kita, ya artinya kita tidak bahagia. Artinya ada sesuatu yang salah di sana. Maka saya setuju tadi dari paparan dari Pak Dirjen tadi, bahwa memang ini karakter menjadi salah satu keteladanan dari Raja Sisingamangaraja harus kita ambil itu sebagai ya bibit unggul, sebagai dasar orang Batak untuk maju mengikuti jejak dia sebagai teladan-teladan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, Raja Sisingamangaraja nilai-nilainya harus diturunkan dalam kurikulum pendidikan berbasis kearifan lokal. Untuk apa? Untuk membentuk karakter khusus menjadi SDM unggul. Menjadi SDM unggul, bukan menjadi SDM abal-abalan. Ya, banyak SDM kita yang menjadi jenderal-jenderal sekarang. Saya bangga dengan teman-teman saya yang jadi pangdam sekarang. Angkatan saya dari Lemhanas sudah berapa orang pangdam orang Batak. Saya bangga. Berapa orang-orang Batak sekarang jadi Irjen Pol seperti Pak Sormin jadi Kapolda Sumut, lalu Pak Panca Simanjuntak jadi Kapolda Sumut. Inilah SDM unggul Batak. Batak itu dia sudah punya talenta, punya kecerdasan yang luar biasa, tetapi harus dipelihara dan harus mau mentransformasi yang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Inilah pahlawan-pahlawan orang Batak masa kini yang mau membagi ilmunya, membesarkan orang lain. Lalu apa yang harus dituntut dari orang Batak adalah ada 3 dimensi. Ability-nya, kemampuannya harus kita pacu, motivasinya harus kita dorong, semangatnya kita bakar. Ya, kita bakar bukan lagi bawa bambu runcing, bukan. Kita bakar dia menggunakan Android dia, bukan nonton film, tetapi mencari ilmu di Google. Ini salah menggunakan sekarang. Mereka gagal membaca kesempatan opportunity itu. Kesempatan menggunakan Android tetapi bukan untuk belajar, bukan untuk mencari ilmu-ilmu pengetahuan, di mana di Google sekarang sudah ada ilmu pengetahuan apapun yang kita perlukan saat ini. Ini yang kita tuntut dari mereka. Bapak Ibu sekalian,
Saya tidak lagi membicarakan ini, slide saya ini Pak Panitia, ini referensinya bahasa Inggris semua, nanti kalau Panitia mau terima, terimalah ini sebagai persembahan saya sebagai akademisi. Yang mungkin akan saya tutup adalah kita harus menjadi juara-juara baru. Dan kita harus mengingat pesan Bung Karno tentang jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan jasa pahlawan kita. Sisingamangaraja telah memerdekakan Tanah Batak. Kita harus bersyukur mempunyai pahlawan yang begitu hebat, ya, yang dia tidak mau tunduk dengan iming-iming material. Dia tidak mau transaksional. Artinya apa? Sisingamangaraja sebenarnya walaupun sudah berusia ulang tahunnya 114 tahun hingga hari ini, dia saya katakan sebagai leader, transformational leader orang Batak. Saya waktu berkunjung ke Harvard University, saya presentasi di sana. We have transformational leader. We have Sisingamangaraja, the national hero of Indonesia. Kenapa? Banyak dimensi, banyak indikatornya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Edi Simanjuntak sebagai moderator. Terima kasih. Mauleate Horas, Majua-jua, Salam, Yahobu. Bau ambil itu. Bau hanya mau larang kalian main games biar apa? Iya. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Doktorandus Sihol Situngkiri MBA, Rektor Dika Medan. Semangat sekali saya melihat spiritnya. Tadi saya tertarik dengan strongly keep ya, the truth of the life principles. Jadi prinsip-prinsip dari pembicara-pembicara sebelumnya juga banyak menekankan nilai-nilai daripada Sisingamangaraja yang mempunyai fighting spirit, ya, sense of caring, sense of loving-nya. Dan satu hal lagi perlu kita garis bawahi, perlunya implementasi nilai perjuangan Sisingamangaraja ke-12 pada dunia pendidikan. Tadi disampaikan Bapak Rektor Unika, bisa di-include dalam kurikulum pendidikan berbasis kearifan lokal, yaitu membentuk karakter khusus menjadi SDM unggul. Terima kasih Pak Rektor Unika sekali lagi. Tuhan memberkati.